Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat semua ya. Iya, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya, menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, Ibu akan mengabsensi dulu. Siapa hari ini yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah, berarti sehat semua ya. Baiklah anak-anak, untuk pelajaran hari ini adalah pelajaran IPA dengan materi pokoknya yaitu gaya. Sebelum pelajaran kita mulai, Ibu mau bertanya dulu, siapa yang pernah mendorong sepeda? Tunjuk tangan. Oh iya. Ada lagi? Ada. Iya. Ada yang pernah mendorong meja? Oh, ada. Oke, baiklah. Dari pertanyaan tadi, nanti itu ada kaitannya tentang pembelajaran ini. Ibu mau bertanya, ada yang tahu apa itu gaya? Ada. Apa itu gaya? Iya, betul. Gaya adalah dorongan atau tarikan. Di sini Ibu akan menjelaskan, gaya adalah tarikan atau dorongan yang terjadi pada suatu benda. Gaya ini akan menimbulkan perubahan posisi, gerak, atau perubahan bentuk pada benda. Gaya memiliki nilai dan arah, sehingga masuk ke dalam besaran vektor. Gaya disimbolkan dengan force atau huruf F. Satuan gaya adalah Newton, disimbolkan dengan huruf N. Pengukuran gaya dilakukan dengan alat dinamometer atau neraca pegas. Bisa dilihat di layar. Nah, itulah contoh dari neraca pegas beserta bagian-bagiannya. Coba lihat anak-anak fungsi dari bagian-bagian dari neraca pegas tersebut. Bisa dilihat di layar video. Untuk melakukan sebuah gaya diperlukan tenaga. Semakin besar gaya yang hendak kita lakukan, makin besar pula tenaga yang harus dikeluarkan. Di sini pun ada beberapa sifat gaya, yaitu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, gaya mampu mengubah arah gerak benda. Yang kedua, gaya mampu mengubah bentuk suatu benda. Yang ketiga, gaya mampu mengubah posisi benda yang awalnya diam bisa menjadi gerak. Di sini pun ada rumus gaya, yaitu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, hukum Newton ke-1. Jika penjumlahan atau pengurangan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, benda yang awalnya semula diam tetap diam, serta benda yang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Rumus hukum Newton 1 bisa dilihat di layar video ya. Yang selanjutnya yaitu hukum Newton 2. Percepatan atau perubahan dari kecepatan gerak benda selalu berbanding lurus dengan resultan gaya yang bekerja pada suatu benda, dan selalu berbanding terbalik dengan massa benda. Rumus hukum Newton bisa dilihat di layar video ya anak-anak.
Selanjutnya yaitu hukum Newton 3. Jika suatu benda memberikan gaya terhadap benda kedua, maka benda kedua akan membalas gaya dari benda pertama dengan arah berlawanan. Rumus bisa dilihat di layar video. Sudah paham anak-anak? Bisa dilihat dengan jelas videonya? Oh iya, paham ya? Iya, baiklah. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan macam-macam gaya. Berdasarkan sentuhannya, gaya terbagi menjadi dua, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Yang pertama, gaya sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang bekerja dengan sentuhan. Suatu gaya akan menghasilkan efek bila terjadi sentuhan dengan benda yang akan diberikan gaya tersebut. Bila tidak terjadi sentuhan, gaya tak akan bekerja. Gaya ini akan muncul ketika benda bersentuhan dengan benda lain sebagai sumber daya. Contohnya, yaitu menendang bola, menutup pintu, menarik tali bendera saat upacara. Hal tersebut terjadi sentuhan antar manusia sebagai sumber gaya. Pada meja yang diberikan gaya, jika tak disentuh, maka meja tersebut tidak akan bergeser. Yang tadi Ibu tanyakan, siapa yang pernah mendorong meja? Nah, itulah yang disebut dengan gaya. Contoh yang kedua ya anak-anak, yaitu gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh merupakan gaya yang akan bekerja tanpa terjadi sentuhan. Efek dari gaya yang dikeluarkan sumber daya tetap dapat dirasakan oleh benda meski tidak bersentuhan. Contohnya apa anak-anak? Iya betul, yaitu magnet. Gaya magnet dan gaya gravitasi. Jika seseorang meletakkan besi di dekat magnet, maka besi akan tertarik ke arah magnet. Adapun tujuan dari pembelajaran ini, yaitu yang pertama, siswa dapat menarik kesimpulan bahwa benda dapat menyebabkan benda diam menjadi gerak. Benda yang bergerak bisa menjadi diam atau bergerak semakin cepat, atau juga bisa berubah arah. Yang kedua, siswa dapat mengetahui pengaruh gaya terhadap benda seperti menggerakkan benda diam, mempercepat gerakan, dan memperlambat gerakan. Yang ketiga, siswa dapat menentukan gaya terhadap bentuk benda. Di sini Ibu akan membagikan anak-anak menjadi 6 kelompok ya, di mana setiap kelompok akan memberikan contoh masing-masing gaya, yaitu yang pertama, contoh gaya yang dapat mempercepat gerakan. Yang kedua, contoh gaya yang memperlambat gerakan. Silahkan anak-anak cari, nanti kita diskusikan bersama-sama. Adakah yang sudah selesai mengerjakan tugasnya tadi? Sudah. Baiklah, jika sudah, siapa yang mau menjawab dari pertanyaan Ibu tadi? Oh iya, kelompok pertama ya, silahkan. Contoh masing-masing gaya yang dapat mempercepat gerakan. Iya, betul sekali untuk kelompok pertama, yaitu contoh dari mempercepat gerakan, yaitu melempar bola. Betul, mendorong meja, mengegas motor. Untuk kelompok 2, silahkan untuk menjawab pertanyaan Ibu tadi, yaitu dengan contoh gaya yang memperlambat gerakan.
Iya, betul, yaitu melempar bola ke atas yang akan menimbulkan lambat bola jatuh. Betul sekali. Yang kedua, mengerem sepeda. Betul sekali. Berarti dari pembahasan ini anak-anak sudah paham ya? Iya. Baiklah. Jika anak-anak sudah paham dan bisa mengerti dari pembelajaran ini, maka ibu akan memberikan soal yang ada di belakang ya. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas bersama-sama. Untuk kesimpulan hari ini, Ibu akan menjelaskan yaitu gaya dapat mengakibatkan benda diam menjadi gerak atau sebaliknya benda gerak bisa menjadi diam. Sudah paham anak-anak? Sudah bisa dimengerti pembelajaran hari ini? Sudah, alhamdulillah. Baiklah, sebelum pembelajaran hari ini Ibu tutup, jangan lupa terus belajar di rumah ya. Iya, jika beraktivitas di luar rumah, jangan lupa pakai masker. Dan selalu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Supaya apa? Supaya kita sehat terus dan terhindar dari suatu penyakit. Baiklah, pelajaran ini kita tutup. Akhir kata dari Ibu, wabihi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pertemuan besok ya. Sampai jumpa.